Baik, selamat pagi buat seluruh siswa kelas 8. Untuk materi IPS kita hari ini, kita akan berbicara lanjutan daripada materi minggu lalu ya. Sebenarnya ini sudah kita bahas, tapi saya akan sedikit review kembali mengenai pembelajaran IPS di bab yang keempat, berbicara mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan serta tumbuhnya semangat kebangsaan. Hari ini kita akan belajar mengenai latar belakang, bagaimana latar belakang kedatangan kaum kolonialisme atau kaum penjajah, yaitu bangsa-bangsa barat, yakni ada Portugis, Belanda, dan Spanyol pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan dibantu juga untuk materi pembelajaran ini oleh kakak kelas pintar kita, yang akan coba membantu kita juga berbarengan dengan panduan daripada Sir Marbus. Jadi tolong disaksikan dengan bagus-bagus. Judulnya hari ini adalah mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Konsep pembelajaran, media pembelajaran. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana kondisi masyarakat pada masa penjajahan, ya, bagaimana kondisi masyarakat pada masa penjajahan. Sebenarnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu sudah diawali dari tahun 1959, tapi pada pembelajaran ini dikatakan di sini diawali dari tahun 1600, kemudian bergerak ke tahun 1700, kemudian bergerak ke 1800. Nah, di tahun 1900 muncullah tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Ya, muncul di sana perlawanan terhadap kaum kolonialisme dan imperialisme. Fakta di balik penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Asia sebenarnya sudah diawali dari tahun 1815. Yang tujuan pertama mereka sebenarnya untuk berdagang. Ya. Kemudian yang kedua, fakta di balik penjajahan Belanda di Indonesia, pada saat menjajah di Indonesia, Belanda sebenarnya masih berperang melawan banjir pada saat itu. Dan fakta yang ketiga, ada sekitar 60 juta jiwa penduduk Indonesia hanya dikepalai oleh salah satu orang gubernur dari Jenderal Belanda. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Ya, kedatangan bangsa Barat di Indonesia itu ada sebenarnya 3 bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah bangsa Portugis, kemudian bangsa Belanda, dan juga bangsa Spanyol. Jadi ketiga negara inilah yang datang dari bangsa Barat menuju ke Indonesia. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Ada terdapat beberapa latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama, itu sebenarnya dijelaskan dalam 3G, yaitu adanya daya tarik daripada negara Indonesia, kemudian revolusi industri, kemudian jatuhnya Konstantinopel, serta tulisan daripada Marco Polo. Nanti di penjelasan berikutnya akan lebih dijelaskan lagi mengenai daripada apa itu 3G. Daya tarik Indonesia. Bangsa Barat datang ke Indonesia karena daya tarik Indonesia yang berupa tanah Indonesia yang subur dan menghasilkan banyak rempah-rempah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keindahan alam Indonesia sebagai negara kepulauan. Dan yang ketiga, iklim tropis dan suhu hangat yang bertolak belakang dengan negara-negara Eropa. Ya, dan yang keempat adalah hasil alam non-rempah yang berlimpah seperti tebu, padi, minyak bumi, serta batu bara. Motivasi 3G. Bangsa Barat datang ke Indonesia karena alasan 3G, yaitu gold. Secara harafiah berarti emas atau kekayaan, di mana adanya keinginan bangsa Barat untuk mendapatkan kekayaan berupa emas dan rempah-rempah. Glory, secara harafiah berarti kejayaan,
di mana bangsa Barat ingin memperluas wilayahnya dengan penaklukan daerah lain. Gospel secara harafiah berarti agama, di mana bangsa Barat memiliki keinginan untuk menyebarkan agama, khususnya agama Kristen dan Katolik. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi barang dengan menggunakan bantuan mesin. Revolusi industri dimulai sekitar tahun 1750 sampai 1850 dengan ditandai penemuan mesin uap. Penemuan mesin uap ini mempermudah pelayaran bangsa Eropa menuju ke Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, sehingga mengakibatkan berhentinya pasokan rempah-rempah ke Eropa dari Hindia Timur. Hal ini mendorong bangsa Eropa untuk mencari sendiri sumber rempah-rempahnya. Tulisan daripada Marco Polo. Marco Polo dalam bukunya Book of Various Experiences atau Keajaiban Dunia menceritakan mengenai suatu wilayah yang sangat indah, subur dengan kekayaan alam berlimpah di India Timur. Ya, jadi tulisan Marco Polo itu menjelaskan ada satu wilayah yang sangat indah, subur dan dengan kekayaan alam berlimpah di India Timur. Ya. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Terdapat 3 bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yaitu Portugis, Inggris, dan Belanda. Portugis. Bangsa Portugis memulai ekspedisinya pada tahun 1486 ketika Bartolomeu Dias berlayar dari Lisabon, Portugis hingga sampai di Tanjung Harapan Baik, Cape Town, Afrika. Kedatangan Portugis di Indonesia. Pelayaran Portugis dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512, Antoni de Abreu dan Francisco Serrao berhasil mencapai daerah Maluku. Pendudukan Portugis di Indonesia. Pendudukan Portugis di Indonesia dimulai dengan pembentukan serikat dagang bersama Kerajaan Sunda di Parahyangan, yang pada akhirnya gagal karena perlawanan kerajaan Islam lainnya. Penyebaran agama Katolik Roma di seluruh wilayah Indonesia, penguasaan perdagangan dan pendirian benteng dagang di Ternate. Perjanjian Saragossa. Nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan daripada Perjanjian Saragossa. Kemunduran dan peninggalan. Masuknya bangsa Belanda ke Indonesia memaksa Portugis meninggalkan Maluku dan bertahan di Timor Leste. Berbagai bentuk peninggalan yang masih dapat ditemukan di Indonesia antara lain adalah gitar balada keroncong, lingua franca dengan penyerapan beberapa bahasa Portugis, agama Katolik yang tersebar di Indonesia Timur yang dibawa oleh Franciscus Xaverius, misionari dari Portugis, pemukiman Portugis di Koja, Jakarta Utara. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda berhasil memasuki wilayah Indonesia pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Tahun 1596, Belanda sampai di Banten dan disambut baik oleh Maulana Muhammad, Raja Banten yang berselisih dengan Portugis. Pendudukan Belanda di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia memiliki beberapa tujuan, yaitu mencari rempah-rempah akibat monopoli Lisabon oleh Spanyol, mengisi kekosongan kas Belanda, menyebarkan agama Kristen melalui zending, mencari perluasan wilayah akibat banjir yang terus menyerang Belanda. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau Perkumpulan Dagang India Timur, didirikan pada 20 Maret 1602. VOC mendirikan kantor dagang pertamanya di Banten
dengan menunjuk François Wittert sebagai gubernurnya. Tujuan VOC. Adapun tujuan pembentukan VOC oleh Belanda adalah menghindari persaingan dagang sesama pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dagang antar negara, mendapatkan monopoli dagang di dunia. Hak istimewa VOC. Pada tanggal 20 Maret 1602, terdapat 6 hak istimewa VOC di dalam oktroi yang meliputi hak monopoli dagang, hak kedaulatan atau sovereignty atau bertindak atas nama Ratu Belanda untuk membentuk angkatan bersenjata dan menyatakan perang, hak untuk merebut dan menduduki daerah asing di luar Belanda, hak untuk menetapkan mata uang sendiri, hak untuk memungut pajak. Keruntuhan VOC. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan menderita kerugian 134,7 juta gulden. Kehancuran ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu korupsi para petinggi VOC, biaya perang VOC yang sangat besar, persaingan dengan Compagnies des Indes dari Portugis dan East India Company dari Inggris, berkembangnya paham liberalisme di Belanda, pendudukan Prancis atas Belanda tahun 1795. Dampak pendudukan VOC di Indonesia. Terdapat beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh penduduk Indonesia akibat dari kependudukan daripada VOC, yakni yang pertama, memperkenalkan komoditas ekspor bagi Indonesia, kemudian dikenalnya Indonesia oleh penduduk dunia, serta penderitaan rakyat Indonesia akibat daripada praktik monopoli. Jadi inilah dampak daripada kedudukan VOC di Indonesia pada saat itu. Kedatangan Inggris ke Indonesia. Francis Drake dan Thomas Cavendish dari Inggris berhasil mencapai Indonesia pada tahun 1579. Inggris berhasil menguasai perdagangan di Semenanjung Malaka dan membawa kembali rempah-rempah ke Inggris. Pendudukan Inggris di Indonesia. Keberhasilan Francis Drake dan Thomas Cavendish dalam mendapatkan rempah-rempah membuat Ratu Inggris mengirimkan kembali kapal dagang ke Indonesia. Akibat persaingan dagang dengan Belanda, Inggris kemudian dipukul mundur dari Indonesia dan membentuk EIC. EIC, East India Company atau EIC, adalah kongsi dagang yang didirikan oleh Inggris dan berpusat di Kalkuta, India, dengan Gubernur Jenderal Lord Minto sebagai pemimpinnya. EIC berhasil masuk kembali ke Indonesia pada tahun 1811 di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles dan berhasil merebut Indonesia dari Belanda. Kemunduran Inggris. Berdasarkan perjanjian London, Inggris harus menyerahkan kembali seluruh wilayah kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816. Inggris kemudian meninggalkan Indonesia sepenuhnya pada tahun 1816 dan kembali ke India dengan membangun pusat perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Setelah mempelajari mengenai kedatangan bangsa Barat di Indonesia, mari kita uji pemahamanmu. Berikut ini yang bukan merupakan hak oktroi dari VOC adalah hak monopoli dagang, hak menyatakan perang, hak membentuk angkatan perang, hak mencetak uang, hak menguasai lautan. Klik untuk melihat jawaban yang tepat. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama yaitu mengenai monopoli perdagangan. Nah, monopoli perdagangan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perdagangan di mana hanya terdapat satu penjual
yang menguasai daripada pasar. Hal ini berakibat penentuan harga yang dilakukan oleh penjual. Oleh karena salah satu penjual yang menguasai pada pasar, maka penentuan harga itu dilakukan oleh si penjual. Pengaruh positif monopoli perdagangan. Terdapat beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan yang dilakukan VOC di Indonesia, yaitu aktivitas perdagangan di Indonesia semakin ramai. Masyarakat Indonesia mengetahui tata cara perdagangan. Pedagang pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain, memperoleh informasi mengenai komoditas yang laku di pasaran. Pengaruh negatif monopoli perdagangan. Selain berdampak positif, monopoli VOC juga dapat berakibat buruk bagi masyarakat Indonesia, yaitu berupa pendapatan yang menurun karena harga ditentukan oleh VOC. Produksi pangan non-rempah-rempah terus menurun hingga terjadi kelaparan. Angka kemiskinan terus meningkat. Rakyat semakin menderita. Pengaruh kebijakan Daendels di Indonesia. Selama berkuasa di Indonesia, Daendels selaku Gubernur Jenderal dari Belanda menciptakan kebijakan di berbagai bidang, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, bidang pemerintahan, dan bidang sosial ekonomi. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kebijakan Belanda meliputi pembangunan benteng pertahanan, kemudian pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Anyer dan Ujung Kulon, pembangunan jalan raya Anyer Panurakan, pembangunan pabrik senjata, dan peningkatan jumlah tentara. Bidang pemerintahan. Kebijakan Belanda dalam bidang pemerintahan meliputi berbagai hal, yakni yang pertama, memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, membagi Jawa menjadi 9 daerah, merombak sistem pemerintahan feodal, menjadikan Batavia sebagai pusat daripada pemerintahan. Bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan Belanda dalam bidang sosial dan ekonomi meliputi kontingenten, penyerahan pajak hasil bumi kepada Belanda, verplichte leverente, kewajiban rakyat untuk menjual hasil panen kepada Belanda sesuai harga yang sudah ditetapkan. Prianger stelsel, kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi. Kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa tanpa upah bagi rakyat Indonesia. Pengaruh kebijakan Van den Bosch di Indonesia. Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia menyusun kebijakan culture stelsel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat Indonesia untuk menanam tanaman pokok. Penyimpangan tanaman paksa. Tujuan utama tanam paksa adalah mengisi kekosongan kas Belanda. Akan tetapi terdapat berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tanah yang wajib diserahkan seharusnya 1/5, tetapi kenyataannya seluruh tanah wajib diserahkan. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja sepanjang tahun, yang seharusnya hanya 66 hari dalam setahun. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat. Gagal panen ditanggung oleh para petani. Pengaruh positif daripada tanam paksa. Culture stelsel memberikan dampak positif bagi Indonesia yang berupa terbukanya lapangan pekerjaan. Rakyat mulai mengenal tanaman baru. Rakyat mengenal cara menanam yang baik. Kebijakan Raffles di Indonesia. Thomas Stamford Raffles
Gubernur Jenderal dari Inggris menyusun beberapa kebijakan dalam berbagai bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan keuangan, bidang hukum, bidang sosial, dan bidang ilmu pengetahuan. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Selama berkuasa di Indonesia, Raffles menyusun beberapa kebijakan dalam bidang pemerintahan berikut ini. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan. Sistem pemerintahan dikuasai oleh kolonial barat. Pencopotan bupati-bupati pribumi. Pembuatan pengadilan dengan sistem juri. Kebijakan Raffles bidang ekonomi dan keuangan. Raffles menyusun beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi dan keuangan yang berupa petani dibebaskan untuk menanam tanaman pilihannya sendiri. Pajak hasil bumi atau kontingenten dihapuskan. Penggantian tanaman paksa dengan sistem sewa tanah atau ladrén system. Kebijakan Raffles dalam bidang hukum. Raffles mengubah sistem pra-peradilan dalam bidang hukum dengan mengubah pedoman berdasarkan warna kulit menjadi pedoman pada skala kesalahan. Kebijakan Raffles di bidang sosial. Raffles menciptakan beberapa bentuk kebijakan dalam bidang sosial yang berupa penghapusan kerja paksa atau kerja rodi yang dianggap tidak manusiawi, pemberlakuan kerja bayar atau bekerja dengan diberi upah meskipun pada akhirnya tetap dilanggar. Praktik penyiksaan terhadap harimau dihapuskan. Kebijakan Raffles dalam bidang ilmu pengetahuan. Kebijakan Raffles yang hingga saat ini tetap dipakai oleh bangsa Indonesia adalah yang pertama adalah The History of Java. History the Ash Indonesia Archipelago. Raffles Archaeology. Kebun Raya Bogor. Penyebab kegagalan ladrén system. Ladrén system yang digagas oleh Raffles mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut. Kesulitan penentuan besaran pajak. Kesulitan penentuan luas dan tingkat kesuburan tani. Keterbatasan jumlah pegawai. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Mari kita uji pemahamanmu. Gubernur Jenderal Belanda yang dikenal sebagai Jenderal Besi karena kekejamannya dan praktek kerja rodinya. Yang pertama adalah H.W. Daendels, B. Thomas Stamford Raffles, kemudian bagian C. H.J. Van Mook, bagian D. Peter Bord, dan yang bagian E. Jan Peter Kuhn. Ya, jadi siswa kami menentukan mana jawaban yang paling tepat menurut Anda. Jadi materi kita hari ini kita sudah membahas mengenai bagaimana latar belakang daripada kedatangan daripada bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ya, kemudian bagaimana kemunduran daripada bangsa bangsa Inggris pada saat itu ketika bangsa Belanda mengambil alih kepemimpinan daripada penjajahan di Indonesia. Baik, demikianlah penjelasan sebagian yang akan saya bagikan hari ini. Besok kita akan lanjut ke materi berikutnya. Saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah saja. Tidak perlu berkeliaran di luar. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati.